Halo semuanya, selamat datang di Akademi Komunikasi oleh Stanley Academy. Gini janji gue, setelah video hari ini, lo bakal 10 kali lipat lebih jago dalam ngelakuin public speaking. Jadi kalau misalkan entah mungkin lo mahasiswa yang perlu bisa lancar pas presentasi, atau lo mungkin seorang karyawan nih bang, yang gue sering ngeblank kalau harus meeting, terus gue ngebawain tentang report kerjaan gue, atau mungkin lo seorang pengusaha yang perlu bisa pitching ke klien dan lancar ngomong pas presentasi, video hari ini cocok banget bagi lo. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, pasti banyak yang bakal nanya, Bang, emang lo siapa muncul di YouTube gue ngebahas tentang komunikasi? Iya dong, maksudnya harus ada sedikit kredibilitas. Kenalin dulu, nama gue Jason Stanley, gue adalah founder dari sebuah platform edutech ilmu komunikasi namanya Stanley Academy, yang sekarang kita udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi dalam 30 hari. Gue sendiri seorang trainer yang udah dilisensi oleh pemerintahan RI, BNSP RI, dan gue udah nge-coaching banyak banget brand dari berbagai organisasi, industri, untuk ningkatin skill SD mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membahas tentang video kali ini dalam topik komunikasi. Oke, jadi kita bakal masuk ke dalam materinya. Tadi gue bilang bahwa setelah video hari ini, lo bakal bisa jago deh ngelakuin hal yang gue sebut sebagai public speaking. Dan di sini ada kurang lebih 3 hal yang bakal kita bahas. Yang dimana 3 hal ini kalau lo praktekin setelah video hari ini bakal ngubah hidup lo banget dan skill presentasi lo bahkan cuma dalam 30 hari doang. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yang paling penting, oke? Yaitu adalah mindset. Nah, banyak banget kalau kita ngomongin tentang mindset, banyak orang yang kalau mereka datang ke gue nanya tentang skill presentasi, banyak yang sering bilang kayak gini, Bang Jason, gue tuh kalau presentasi nih bang, gue tuh kayak tremor, gue tuh kayak gemeteran, gue tuh kayak takut, gue ngerasa kayak gak enak aja bang diliatin sama orang. Makanya gue jadinya gak tahu bang harus ngomong apa. Bang, gimana ya bang? Ini tuh sebuah kelemahan banget bang bagi gue. Gimana gue bisa ngilangin hal ini? Dan yang bakal kebanyakan orang bilang adalah pas presentasi, lo harusnya nggak ngerasain perasaan tersebut. Lo harusnya nggak merasakan rasa takut. Untuk apa lo ngerasain rasa takut? Oke, di sini gue akan membela rasa takut tersebut. Pada intinya dan esensinya, sudah sewajarnya sebagai manusia kita ngerasa takut pas presentasi. Jadi pas lo maju ke panggung, dan lo gemeteran, lo takut, lo keringetin, it's normal. Itu wajar banget. Lo nggak harus ngelawan sedikit pun rasa takut tersebut, karena itu wajar. Itu wajar. Gue sendiri bahkan yang udah ngisi berbagai ragam acara, mau dari pitching presentasi elaboratif yang gue harus ngejelasin, training, seminar, webinar, setiap kali gue harus maju ke depan panggung, gue gemeteran. Gue takut. Gue deg-degan. The point is, ini terjadi karena dalam diri manusia, kita menganggap bahwa pada saat itu, kita seperti berada dalam sebuah ancaman. Jadi otak lo mikir, wah gue lagi dalam bahaya nih. Jadi pas lo maju ke panggung, otak lo mikir, gue lagi dalam bahaya nih. Dan itu wajar. Tapi, pemikiran tersebut, itu sebenarnya pemikiran yang dalam tanda kutip memang salah di zaman modern. Jadi aslinya lo lagi nggak dalam bahaya, tapi otak lo mikir lo lagi dalam bahaya. Nah bang, oke, karena gue paham nih bang, oke, bahwa itu wajar untuk dialami. Tapi bang, nggak penting lah, oke, gue bakal nerima hal itu, tapi gimana solusinya buat gue nyelesain masalah takut tersebut? Dan ini yang gue lakuin, ini cara favorit gue pribadi, ini cara favorit gue. Jadi, again, ini mungkin nggak bakal berlaku bagi semua orang. Tapi ini terjadi kepada gue, sering gue lakuin, setiap kali gue tremor, gemeter pas mau presentasi, gue lakuin hal ini, seketika tremor, gemeternya itu jadi hilang. Dan konsep ini, gue ingat sebagai, amor fati. Ini nggak berlaku di presentasi doang, serius.
Lo mau lagi, bang, gue lagi mau ada interview kerjaan, bang, gue lagi mau nembak cewek yang gue suka, bang, gue lagi mau nyatain perasaan gue ke cowok yang gue suka, bang, gue lagi nunggu hasil tes apa misalkan. Intinya di segala hal, kalau lo lagi mau ngerasain perasaan gugup, lakuin amor fati ini. Bang, amor fati ini apa? Bagi kalian yang mungkin anak-anak filsafat udah tahu apa ini amor fati. Tapi kalau lo mungkin yang awam umum gitu kan bang, gue bakal jelasin apa itu amor fati. Amor fati pada dasarnya itu adalah sebuah konsep dari bahasa Latin aslinya. Amor itu sebenarnya cinta dan fati itu faith, lebih ke arah mencintai takdir. Amor fati. Tapi amor fati kalau kita bilang mencintai takdir juga ada hal yang menarik di situ. Yaitu adalah takdir kita pada akhirnya akan mengalami, nih, tebak ini gambar apa nih? Oke. Ini adalah kuburan. Rip. Well, gue suka banget tuh konsep kayak gini yang bilang bahwa ujung-ujungnya lo dan gue, kita adalah calon jenazah. Mungkin beberapa orang bakal denger itu kayak, gila lu bang. Tapi serius, kita berdua adalah calon jenazah. Cuman masalah waktu aja. Entah mungkin besok, entah mungkin minggu depan, entah mungkin tahun depan, entah mungkin 10 tahun ke depan, entah mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Intinya adalah kita calon jenazah. Yang menarik adalah, kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Kadang tahu kan? Siapa yang tahu kematian? Gak ada yang tahu. Di situ, maka gue bakal bertanya ke lo. Kalau besok lo harus ngelakuin public speaking atau harus ngelakuin presentasi, dan 2 hari setelah itu, amit-amit misalkan lo mengalami kematian, apakah lo bakal peduli apa yang bakal dipikirin pas lo lagi presentasi? Mau lo loncat pas presentasi? Mau lo misalkan ngapa-ngapain? Intinya adalah kalau besok lo mati, apakah lo bakal peduli apa yang terjadi saat ini juga? Dan gue ngeliat banyak orang yang kalau misalkan ditanya, kalau lo sampai mati, apa yang bakal lo lakuin? Banyak orang yang bakal bilang, gue bakal tobat, gue bakal deketin diri ke Tuhan, gue bakal sayang orang tua gue bakal sayang-sayang anak gue. Dan gak satupun gue temukan jawaban dari gue bakal memikirkan apa kata orang tentang hidup gue, bang. Gak ada. Jadi itu poinnya, oke? Ketika lo lagi merasakan rasa takut dan gemeter dan keringat dingin pas lo ngelakuin presentasi, ingat aja. Besok mungkin gue mati dan orang-orang di ruangan ini gak bakal tahu. Gak bakal ingat juga tentang hidup gue lagi. Well, setidaknya kalau mereka masih ingat, gue gak bakal ingat juga. Karena gue udah pindah alam. Jadi, siapa yang peduli? Oke? Jadi itu trik favorit gue dalam menghadapi rasa takut saat ngelakuin presentasi. Yang kedua adalah, ketika lo pengen ngelakuin sebuah presentasi, lo harus paham bahwa yang bikin presentasi lo jadi bagus adalah ketika lo itu fokusnya kepada audiens. Dan ini yang sering gue lakuin. Gue bakal jelasin kenapa konsep yang kedua ini ngubah drastis skill komunikasi lo dan gue waktu itu. Jadi dulu, pas gue lagi belajar tentang gimana ya caranya gue pengen jago presentasi. Dulu pas lagi zaman SMA, gue tuh pengen banget bisa lancar ngomong depan publik. Bukan cuma lancar doang aja, tapi gue pengen jago presentasi. Tapi permasalahan adalah, setiap kali gue ada mau presentasi, yang gue pikirin tentang presentasi adalah gue ngetik panjang kata-kata skrip gitu kan, terus gue hafalin biasalah kita maju ke depan kita sambil megang kertas gini kan, terus ngomong sesuai kertasnya. Itu yang biasa gue lakuin. Dan gue mikir, gimana ya caranya gue bisa jago presentasi? Di satu momen ada satu pembelajaran yang menarik banget bagi gue, dan ini ngubah banget skill presentasi gue. Yaitu adalah, gue belajar bahwa kalau fokus kita ubah dari yang awalnya tentang kita. Jadi kayak, apa yang orang pikir tentang gue, apa yang orang bakal omongin tentang gue, aduh mereka ngeliatin gue gak ya? Terus kita ubah jadi, oke, satu, gimana caranya audiens bisa paham apa yang bakal gue omongin.
Oke, berarti mungkin ada 3 hal yang harus gue bahas. Oke, nice. Yang kedua, sekarang gimana caranya biar audiens juga nggak bosen dengerin presentasi gue? Oh, oke, gue belajar bahwa gue bisa nerapin sebuah skill yang gue sebut sebagai storytelling. Jadi gue bisa bercerita pas gue lagi presentasi. Itu bakal bikin presentasi gue lebih fun dan bikin orang lebih tertarik sama presentasi gue. Oke, yang ketiga, gimana ya caranya biar audiens itu mereka nggak ngantuk? Oke, berarti kalau gitu harus ada interaksi. Kalau ada interaksi ini, berarti gue bisa ngapain ya? Oh, ngajuin pertanyaan. Nah, jadi lo lihat, ketika lo mengubah fokus lo dari yang awalnya dari diri lo menjadi ke audiens lo, jadi pemikiran lo adalah gue bakal harus ngebawain insight atau value ke audiens gue. Audiens gue ini terdiri dari Kevin mungkin, dari Aldi, mungkin dari Calvin, mungkin dari Jason, mungkin dari Sabrina, mungkin dari Michael. Intinya adalah gue bakal ngebawain sebuah topik presentasi bukan ke masa, tapi ke Aldi, ke James, ke Jason, ke Michael, ke Sabrina, ke Ray, ke siapa semua segala macam. Sekarang gimana caranya? Gue memastikan bahwa apa yang gue bawakan kepada mereka itu bisa satu, valuable. Yang kedua, bisa penuh dengan insightful. Yang ketiga, bisa penuh juga dengan rasa fun. Jadi mereka nggak ngantuk gitu kan. Yang keempat, mereka juga bisa nggak bosen dengerin gue dengan mungkin bercerita. Dan lihat, ketika lo mengajukan pertanyaan kayak gitu, lo bakal mendapatkan jawaban yang dimana semua jawaban ini, kalau lo eksekusi, itu bakal ningkatin presentasi lo yang mungkin awalnya 30% bagus jadi 70% bagus. Dan ini yang powerful banget bagi gue. Oke, yaitu adalah fokus kepada gimana caranya presentasi gue ini bisa menghasilkan hasil presentasi yang terbaik. Oke, sama kayak misalkan lo lagi ke dokter gitu kan, dok saya lagi sakit nih. Oke, kalau lo lagi sakit, terus dokternya fokusnya ke dia, dia lagi sakit, oke gue harus kayak gimana biar... Ini nggak bakal nyembuhin penyakit lo. Tapi kalau dokternya fokus, oke, kalau gitu kamu sakitnya gimana tadi, demamnya berapa hari? 2 hari, oke, nice. Abis itu kamu setelah demam 2 hari, kamu ada penyakit apa lagi mungkin? Kamu alergi sama apa? Penisilin? Oke, nice. Kamu juga nggak alergi, oke. Di sini dari data yang sudah saya punya, saya bakal ngeresepin kamu sebuah obat. Jadi dokternya tuh ngambil data, lalu dia mikirin solusinya itu apa, dan dia kasih ke pasiennya. Sama kayak lo pas presentasi. Data. Lo pikirin apa yang mereka butuhkan. Kira-kira mereka butuh ini gak? Mereka butuh apa gak? Dari sana setelah lo nemuin, oke, ini yang mereka butuhin, ubah tersebut atau deliver hal tersebut ke dalam presentasi lo agar apa? Agar mereka bisa lebih mendapatkan value lebih banyak dari presentasi lo. Dan itu yang kedua. Oke. Kalau misalnya lo lihat, yang satu, yang kedua, ini lebih ke arah mindset. Sekarang gue bakal bahas lebih ke arah, Bang, gimana caranya gue bisa gimana caranya gue bisa bener-bener mendeliver, mempresentasikan presentasi yang bakal gue lakuin dengan sempurna. Dan ini yang gue sebut sebagai framework dari satu, itu S, yang kedua itu P, dan yang ketiga itu gue sebut sebagai I. Ini yang selalu gue ingat dalam presentasi, yaitu adalah SPI. Gue bakal hapus dulu. Oke. Nah, bagi teman-teman mungkin banyak yang bakal nanya, kayak Bang, emang SPI ini apa dan gimana caranya gue pakai SPI? Oke. Framework dari SPI dalam presentasi ini itu kayak semacam sebuah, gue lupa namanya. Apa sih yang kalau misalkan lo injek langsung gitu ke badan lo, suntik testosteron atau suntik, gue lupa namanya. Tapi the point is, steroid. Jadi lo suntik badan lo pakai steroid, lo langsung gede banget badan lo. Jadi itu sama kayak konsepnya kayak SPI. Jadi SPI ini itu bakal bikin presentasi lo yang awalnya 1 kali atau 1% bagus jadi 50% bagus. 50 kali lipat bahkan bisa lebih bagus pakai SPI ini. Jadi SPI, framework dalam presentasi, itu stands atau terdiri dari struktur, pelan, interaksi.
Jadi gue bakal jelasin ini maksudnya apa. Struktur adalah lo menciptakan struktur yang jelas kepada presentasi lo. Kalau lo kurang tahu gimana caranya lo bikin struktur yang jelas, gue bisa kasih beberapa struktur yang sering gue gunakan. Struktur yang sering gue gunakan itu terdiri dari yang pertama, itu hook. Hook ini terdiri dari, jadi kayak hook terdiri lagi dari beberapa. Itu dari pertama, proof atau bukti, promise atau janji, plan atau rencana. Lalu gue masuk ke isi dan gue masuk ke penutup. Ini struktur presentasi gue. Misalkan, gue harus ngebawain presentasi, Bang Jason, tolong dong bawain presentasi tentang impactful communication, atau komunikasi yang berdampak. Oke, nice. Kalau gue harus ngebawain presentasi yang berdampak, impactful communication, komunikasi berdampak, ke sebuah organisasi, maka yang bakal gue lakuin adalah, gue bakal memikirkan terlebih dahulu di kertas, gue bakal tulis, yaitu adalah struktur presentasi. Udah. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Udah, gue tulis dulu itu. Dari sini, gue bakal masuk dulu ke yang pembukaan. Di pembukaan, gue bakal memikirkan 3 hal. Bukti, promise, atau janji, dan plan, atau rencana. Proof, bukti adalah bukti yang dimana membuktikan bahwa apa yang gue sampaikan itu benar-benar terbukti, memang kebenarannya itu benar terbukti. Misalkan, gue bilang bahwa tentang impactful communication, gue bakal ngajarin mereka tentang cara bisa berkomunikasi dengan berdampak. Ada nggak buktinya? Ada. Misalkan gue ngasih bukti langsung dari diri gue pribadi. Ini 5 tahun lalu gue nggak pede, gue gugup, gue sering gemeter pas presentasi, dan ini 5 tahun kemudian, gue sekarang menjadi seorang trainer komunikasi, ngebangun edutech ilmu komunikasi, yang ngebangun 1.000 orang lebih dari seluruh penjara Indonesia, panjang lebar gitu kan. And then, gue juga ngejelasin bahwa gue juga udah terkredibel lah sebagai seorang trainer komunikasi oleh pemerintahan RI, dan ini beberapa testimoni gue masukin buktinya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang gue sampaikan bukan cuman sekedar omongan-omongan doang, tapi memang ini resultnya, ini proofnya, ini buktinya. Cara paling gampang buat nginget ini adalah, kalau ada orang yang bilang kalau dia sayang sama lo, bilang ke mereka buktinya apa. Kalau mereka bisa kasih buktinya, kayak gue beliin lo cincin, gue datang tiap hari ke lo, kalau lo sakit gue ngerawat lo. Jadi intinya itu semua adalah bukti, proof. Oke. Misalkan gue bilang kayak, Stanley Agency gue pribadi itu terbukti dapat membantu meningkatkan engagement dari brand lo. Mana buktinya? Ini salah satu brand yang udah gue handle, engagementnya dalam sebulan meningkat sampai dengan 500%. Clear. Jadi ada bukti, proof. Abis proof, lo bakal nyampein promise atau janji. Janji adalah apa yang bakal lo janjikan dalam presentasi kali itu. Contoh, kalau gue ngebawain tentang impactful communication, maka janji yang bisa gue janjikan adalah setelah presentasi kali ini, lo bakal bisa berkomunikasi dengan berdampak. Udah, itu doang aja. Setelah presentasi kali ini, lo bakal bisa berkomunikasi yang lebih berdampak hanya dalam 30 hari, bahkan kalau lo masih sering ngerasa gugup, belibet, tremor, dan keringat dingin. Itu promise-nya. Jadi gue biasa memulai dengan promise, memberikan janji dulu, lalu gue berikan proof atau buktinya, baru gue kasih plan atau rencananya. Plan itu misalnya lo ngomong kayak gini. Dan kita bakal nge-cover hal ini dengan membahas 3 hal. Pertama, itu adalah clarity. Yang kedua adalah confidence. Yang ketiga, itu adalah connection. Ini yang bakal kita bahas dalam presentasi kali ini untuk bisa mendapatkan yang tadi gue bilang, jago berkomunikasi dengan berdampak cuma dalam 30 hari. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama. That's it, kayak gitu aja. And then, setelah pembukaan ini, lo bakal masuk ke dalam isi pembahasan. Gue gak bakal bahas, karena beda-beda tiap orang. Intinya, ini lo ngebahas yang lo janjikan di awal. Plan-nya. Lalu lo penutup. Oke teman-teman semuanya, itu 3 hal yang bakal kita bahas dalam presentasi kali ini. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Thank you semuanya. Udah, clear. Selesai. Jadi again, ini lebih ke arah presentasi umum aja, elaboratif. Bang, gue lebih pengennya pitching, gue pengennya persuasif. Gue nggak ngerasa itu bakal cukup buat kita bahas dalam video pendek ini. Jadi kalau misalkan lo pengen cek lebih lanjut lagi tentang hal-hal kayak gitu, lo bisa cek program lebih lanjut dari Stanley Academy. Namanya Communication Mastery di link di bawah. Next, kita bakal masuk ke dalam bagian pelan. Tadi struktur udah, sekarang pelan. Banyak orang yang sering nanya, Bang, gimana caranya gue bisa ngomong dengan lebih jelas
pas gue presentasi. Simple. Kalau lo pengen ngomong dengan lebih jelas, lo harus ngomong dengan lebih pelan. Yang gue maksudin dengan ngomong lebih pelan adalah lo ngomong 3-5 kata per kalimat. Mari kita bedah kalimat yang tadi baru gue sampaikan. Ngomong lebih pelan akan bikin pesan lo lebih jelas. Tapi gimana caranya gue ngomong lebih pelan? Lo bisa ngomong dengan lebih pelan ketika lo ngomong 3-5 kata per kalimat. Jadi kalau kita tarik ke logika, ngomong 3-5 kata per kalimat bakal bikin pesan lo lebih jelas. Gue tambahin sedikit, dan bikin orang lebih tertarik dengan apa yang lo sampaikan. Sekarang kita bakal bedah untuk yang ngomong 3-5 kata per kalimat. Ngomong 3-5 kata per kalimat adalah kayak gini kurang lebih. Misalkan ini skenario pertama, gue ngomong kayak gini. Halo semuanya, teman-teman semuanya, thank you banget udah datang di presentasi kali ini. Hari ini kita bakal membahas tentang impactful communication. Impactful communication ini coba kita pelanin. Jadi kayak gini. Halo teman-teman semuanya, pada presentasi kali ini kita bakal membahas tentang apa sih itu impactful communication. Lo lihat, jadi gue ngomong 3 kata, terus gue jeda dengan keheningan, terus gue masukin lagi 2 kata, gue jeda lagi dengan keheningan, gue masukin lagi berapa kata, gue jeda lagi pakai keheningan. Jadi itu kayak semacam kita naruh keheningan di antara ucapan kita. Ketika lo bisa ngomong dengan lebih pelan kayak gini, well, tadi kita udah lihat siapa yang lebih jelas, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke. Jadi itu powerful banget untuk kita bisa ngomong dengan lebih pelan. Nah, yang ketiga, kita bakal masuk ke dalam bagian dari interaksi. Interaksi ini semacam sebuah superpower dalam presentasi. Kayak sebuah kopi yang kalau kita minum pagi-pagi bakal bikin kita lebih berenergi. Kurang lebih kayak gitulah interaksi ini. Dia bakal bikin energi dalam presentasi kita itu lebih powerful, lebih naik dan bikin orang nggak bosan. Bang, gimana caranya gue ngelakuin interaksi? Gue suka banget dengan konsep yang gue sebut sebagai teror. Jadi gue suka meneror para pendengar gue dengan cara gue ngasih pertanyaan. Boleh kakak yang pakai baju merah, kak? Sorry, siapa namanya? Kak James, oke. Kak James pernah punya pengalaman nggak pas presentasi? Pernah. Pengalaman paling memalukan apa yang pernah dialamin oleh Kak James pas presentasi? Nice, oke. Saya juga pernah kayak gitu. Oke, jadi thank you banget Kak James. Oke, lo lihat. Yang tadi gue lakuin itu adalah, gue cuma ngajuin pertanyaan ke salah satu partisipan yang gue nggak tahu namanya. Gue sebut aja kakak yang baju merah, siapa namanya. Yang menjadi efek adalah, kalau di sini ada Kak James, di sini ada temennya, di sini ada temennya yang sama-sama dengerin presentasi gue. Kalau Kak James dipanggil, temen di kiri kanannya bakal mikir kayak gini. Aduh, dia dipanggil. Bentar lagi kayaknya gue juga bisa dipanggil bentar lagi. Jadi gue harus dengerin presentasi ini, biar gue bisa jawab apa yang bakal ditanyain, biar gue nggak kelihatan kayak bodoh. Jadi gue harus dengerin presentasi ini. Nah itu yang powerful dari interaksi. Oke? Jadi setiap kali lo presentasi, ingat aja, lo nggak lagi ngelakuin presentasi, lo nggak harus ngebawain materi kayak gue sekarang di YouTube. Lo sedang berdiskusi. Tapi 80% lo yang lebih banyak berbicara. Dapat poinnya. Jadi kita tetap bisa berdiskusi. Mereka tuh yang dengerin kita bukan cuma sekedar mendengarkan doang aja. Mereka datang di sana untuk berdiskusi, bertukar pikiran. So, that's the key dalam ngelakuin presentasi yang bakal bikin presentasi lo jauh lebih bagus banget. Tapi kalau seandainya misalkan, Bang, gue pengen serius investasi skill komunikasi, lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal belajar dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif dari komunikasi massa, public speaking, leadership communication, sales communication, karisma, storytelling, komunikasi antar pribadi, psikologi komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Yang semua ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee yang kalau bang, gue ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. By the way, kalau misalkan setelah video ini lo nggak ngambil aksi, karena bang, gue takut bayar buat investasi gue, ya uang bakal balik, tapi lo bayangin, berapa banyak kesempatan yang bisa lo dapatkan dengan skill presentasi dan komunikasi yang lebih bagus. Kerjaan yang lebih bagus, dapat pasangan yang lebih baik lagi karena lo bisa menjaga hubungan dengan pasangan lo,
atau mungkin lo bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi dengan anak atau orang tua lo, semua momen itu bisa hilang, semua momen itu nggak akan kembali juga, tapi uang lo masih bisa kembali. Jadi itu sengaja yang dulu gue bilang ke diri gue dulu banget, pas gue takut pengen investasi leher ke atas. Ingat, uang cuman alat doang aja untuk kita bisa mencapai sesuatu. Gunakan uang untuk ngubah hidup lo. Itu yang gue lakuin dulu. Tapi mungkin itu bisa lo lakuin sekarang. So, thank you banget teman-teman semuanya. Kita bakal see you di next video berikutnya. Bye-bye.